mau'idul hasanah pernikahan atau nasihat baik sebuah pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kanda Ustadz Sanwani Harwono, dan juga kami mohon nantinya setelah menyampaikan mau'idul hasanah untuk memimpin doa di akhir acara nanti. Kepada yang kami hormati Al-Mukarram Kanda Ustadz Sanwani Harwono dipersilakan untuk menyampaikan mau'idul hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata sambutan tadi kurang salamnya. Jadi ada pantun, dua salam di pucuk pintu, yang tidak jawab salam berarti lagi buntu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang pas. Dua salam dari Jawa Barat, Jawa Timur, yang tidak jawab salam saya doakan melarat seumur umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال تعالى في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati juga keluarga besar dari Bapak Ahmad dan Ibu Nurhayati, dan keluarga besar dari Bapak Ahmad Jani dan Ibu Santi, dan terkhusus kedua mempelai yakni Sarina dengan Supriyadi. Mudah-mudahan mereka berdua ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan selalu, dilapangkan rezekinya, dan diberikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja, acara kita ini ada dua macam, betul tak? Ada acara khitanan dan pernikahan. Jadi mulai dari mana dulu? Khitanan dulu ya, karena dari bayi atau dari sebelum dewasa, baru dewasa, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Ya itu. Di mana kita berada di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi jangan lupa dulu subscribe YouTube Ustadz. Yang ada HP, subscribe YouTube Ustadz.
channel TV Ustadz Sanwani Harjono Al-Bantani, ya. Channel TV Ustadz Sanwani Harjono Al-Bantani. Subscribe, like, and comment. Nah, itu YouTube Ustadz channelnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, di mana pada siang hari ini kita berkumpul bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi undangannya kedua mempelai. Untuk apa? Untuk mendoakan kedua mempelai ini agar hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Betul tak? Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira pengen bahagia tidak? Pengen bahagia apa tidak? Pengen bahagia dunia atau akhirat? Tidak? Pengen galau? Itulah harapan kita. Siapa baik yang namanya manusia pasti pengen bahagia. Kate wong yang tidak pengen bahagia, punya istri pengen bahagia, punya suami ingin bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Itu yang diajarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini hamba-hambanya berdoalah kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memohon kebahagiaan, bahagia di dunia maupun di akhirat. Betul tak? Kate yang tidak pengen bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kedua mempelai ini pasti pengen bahagia. Ya, itu punya anak, ingin bahagia anak-anaknya, makanya dikhitan anak tersebut sebagai awal pendidikan kepada anak, sebagai pengorbanan bagaimana dia merasakan dikhitan, karena anak akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah tersebut apabila belum dikhitan, apabila belum balik, maka anak-anak itu tidak punya dosa, ya. Maka beruntung apabila ibu-ibu atau bapak-bapak mempunyai anak misalkan mati sebelum balik, itulah kas kita di akhirat misalkan. Kenapa? Karena dialah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak rela kalau bapaknya, dia tidak rela kalau ibunya di dalam neraka, sedangkan dia masuk ke dalam surga. Makanya dia tidak akan masuk ke dalam surga tersebut apabila bapak dan ibunya tidak masuk ke dalam surga. Maka dikabulkanlah si anak tersebut. Maka kita sebagai orang tua mendidik anak, makanya sebelum dia sesudah dilahirkan tersebut, bahkan mendidik anak itu sebelum dilahirkan, sewaktu mengandung, ya, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, kemudian tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, yakni pendidikan anak sebelum dilahirkan dan pendidikan anak sesudah dilahirkan. Maka mencari pasangan pun harus, ya, yang soleh. Mencari pasangan pun harus yang solehah, ya. Kedua mempelai ini, mereka ingin hidup bahagia. Kalau punya anak, ingin anaknya menjadi anak yang baik-baik. Betul tak?
Betul tak? Makanya kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulafa'u salihin wa an yakuna rizquhu fi biladi. Kebahagiaan seseorang itu karena kata Nabi ada 4 hal. Yang pertama, punya istri yang solehah. Yang kedua, punya anak-anak yang baik-baik. Yang ketiga, teman pergaulannya orang-orang yang baik. Dan sumber rezekinya yang keempat berada di negeri sendiri. Itu termasuk tanda orang yang bahagia. Ya, tanda orang yang bahagia. Punya istri yakni soleha, punya suami yakni soleh. Ya. Maka apabila terjalin hubungan yang seperti itu, mereka soleh dan soleha, maka anak-anaknya pun insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya apabila istrinya soleha, dia pandai mengaji, dia pandai baca Quran, maka anak awal pendidikan anak itu di rumah, betul lah? Yang ngajari siapa? Ibune. Sing ngajari siapa? Wong tuane, iya iku ibune. Itu benar tak? Bener ora? Pada wong Jawa ya. Garang te wong kita mah. Wong Jawa kabeh. Wong Serang rupane mah ya. Arep pengen kita. Sing pertama ning rumah diajari oleh ibu deh, diajari ngaji, diajari sholat, bener ora? Barang gede tuh anaknya pinter ta. Bapaknya nih ngendi? Bapaknya megawe di pasar 16. Kita. Bapaknya megawe di PT Semenka. Orang sempat ngajar-ngajari anak ngaji, sibuk bapaknya. Ustadz juga sama, anaknya yang diajari adalah oleh ibunya, karena ustadz sibuk keliling ustadznya, bukan nyari janda, bukan ustadz ya. Bukan, tapi kalau ada laju rancangan, kalau ada janda di sini, ada tak? Banyak janda. Jangan janda tua, yang muda. Jangan janda tua. Ya, nah nambah lagi Ustaz. Kalau ada. Tapi ingat, walaupun ini adalah perintah Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', maka nikailah wanita-wanita itu 2, 3, 4. Untuk laki-laki 2, 3, 4. Ibu-ibu kira-kira setuju dah? Ora. Kau ingat pengantin lanang, ya? Ada macam-macam makawin maning. Kau digawakan ke kodek, ya? Centong kau kena pentungakan, pendil-pendil melayang piring, ya? Wih di kamper. Wih berarti pernah ke ngamper ke laki ke, bukan ke, ya? Waduh, awas pengantin lanang. Ini sebagai pelajaran. Ada macam-macam, ya. Lamun rabine orang setuju, wis aja kawin maning. Siji wis orang tek-tek. Bener ora? Kina. Ya, bener ora? Sing lanang. Premen barang jodoh ibu-ibu.
Barang jodoh mau jodoh roro telu. Buat orang bisa baik. Padahal lamun ibu-ibu setuju masuk surga. Orang gelem. Sakit hati. Sakit di sini. Jadi siapa baik pasti orang setuju. Lamun lakine kawin maning, betul orang ibu-ibu? Ya, iya ibu-ibunya maning aja pengen laki maning. Wis duwe laki dia pengen laki maning. Lah orang bener tuh teman orang teman. Lah iya. Bener. Nana wadon sing mengkonon ku, duwe laki tapi pengen kawin maning. Ki orang bener jadi wadon makanya mikir mah. Hah? Di wadon iki mah dudu lanang. Wadon iki masih diomongaken. Ya, jadi kalau kita sudah punya suami jangan coba-coba melirik laki-laki lain. Iya melirik mau apa-apa, cuman ya jangan telengakan bewi, preman bakal gun. Apa maning sampai ket-ketan, musim HP, musim Facebook, musim apa WA. Wis duwe laki masih apa? Karo lanang sejen, wih kurang ajar waktu makan jadi diuntelakan kudunin kali ya. Iya. Wis duwe laki nana laki turu deweke lagi main HP. Nana laka wadon si kene ki. Nana laka. Ini laka nih kene nangku anak-anak ya atau alhamdulillah. Jadi ini sebagai iktibar, sebagai pelajaran kita sebagai laki-laki jangan sampai hati kita bercabang dua. Tapi Ustadz bininya 3, Ustadz bininya 3, Ustadz bininya 3 siji maning 4. Nah tas gelem. Cuman siji doang. Rapi ku aja ngaya-ngaya siji be. Ning Kertapati siji, Pelaju siji, ning Bukit siji be rapi mah. Siji orangan be Ustaz malah ya, jadi orangan doang. Ya pengantin lanang aja ya. Aja maning-maning. Aja iki pengen duwe rapi ngayale duwe rapi roro 3 aja. Wis siji be, si iki nak plikir ki. Dudu ta. Orang tek-tek. Orang tegentek para pemuda Garda Banten. yang penting dalam hidup rumah tangga kita saling pengertian di antara suami dan istri. Apabila kita saling pengertian maka ada kedamaian dalam rumah tangga kita. Sang suami mengerti akan kebutuhan sang istri mengerti akan kebutuhan suami, maka akan tercapailah kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Setuju? Setuju tak? Kalau ibu-ibu pengen beli emas misalkan belikan. Setuju tak? Kalau ibu-ibu kira-kira kalau sang istri minta emas belikan. Kalau minta duit tunjukkan, kasihkan. Ya. Kalau ada duit. Tapi ibu-ibu jangan salah paham. Sang suami itu sebetulnya ingin membahagiakan istrinya. Betul tak Pak? Pengen istri itu memakai gelang sebesar kapal. Gelang kapal apa? Rantai kapal. Pengen. Sang suami tadi. Ya. Kalau bisa dia tidak bisa berjalan di rumah baik. Tidak kemana-mana memakai emas sebesar kapal itu. Keberatan. Jadi dapat kemana-mana dia di rantai emas galau. Nah, pengen bapak-bapak seperti itu. Kalau ada uang ingin ngasih lebih kepada istri. Namun apalah daya dan upaya
rezeki telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka ibu-ibu apabila suaminya sedang buntu, jangan cemberut. Jangan marah-marah dengan laki, betul lah Pak? Suami banyak duit, sayang dengan laki. Giliran suami kate duit, boro-boro nang rekepi mangan. Ya, bener ora? Boro-boro nang rekepi mangan, ngegen inung be ora. Dekon ngambil dewek manin. Wah, ngambil hari pawon kerja aku ya. Ngambil be dewek. Wih, barang nana duit mengayakan kantong laki kah? Wih, langsung sigap. Minum dimpilakan, mangan dimpilakan. Nah, oh. Itu lamun lakine nana duit. Makanya ada uang tidak ada uang, istri harus sayang dengan suami. Ibu-ibu kira-kira sayang gak dengan suami? Sayang. Bener. Kalau suami buntu sayang gak? Masih sayang? Alhamdulillah. Ya. Jangan cemberut. Ya. Jangan pikirannya duit. Ya. Jangan pikiran seperti itu. Suami kata duit tendangnya. Ya. Giliran suami ada duit, disayang-sayang. Suami itu kalau dia mampu, dia akan memberikan apa yang dia punya kepada orang-orang yang dicintainya, kepada istri dan anaknya. Dia akan berikan kalau memang dia ada. Tetapi karena keadaanlah dia tidak seperti itu. Ya. Dan juga kalau jadi istri jangan galak maling duit laki. Ada dah di sini? Ada dapat tinong galak maling duit laki? Ada dah? Ada dah? Laki balik begawe, sing pasat 16 atau sing tiba balik begawe, adus ucul-ucul celana, dicangkolakan celana, adus laki kan di kamar mandi, rapine lagi apa gegerada nih kantong, dijukut, gitu. Wih, hari pelit mau apa? Colong mau apa? Dianjurkan Ustad. Hari pelit mau apa? Pernah terjadi di zaman Rasulullah karena ada seseorang itu mengadu kepada Nabi, suaminya itu tidak pernah memberikan belanja. Ya, suaminya itu pelit kikir, akhirnya dia mengambil untuk kebutuhannya secukupnya. Ya, secukupnya baik, jangan diambil galau-galau. Suami merasa di kantong itu ada duit, dia pergi bawa motor, giliran habis bensin di tengah jalan, dibuka dompetnya kosong. Rupanya siapa yang malingnya? Uang rumahnya jadi codot. Gerudung. Ya. Itu. Jadi jangan kita merasa itu duit saya, duit suami, duit saya, jangan. Padahal dosa lebih besar dari pencuri itu adalah mencuri uang suami, Bu. Besar dosanya mencuri uang suami itu tanpa sepengetahuan suami, 70 kali lipat dari pencuri. Makanya kalau nak minta duit ngomong dulu dengan laki. Ini cak biasa baik duit laki, tilapnya 100.000, 50.000, tilap baik dapat tuh. Tidak merasa berdosa, sama baik dosa. Ya, duit laki juga. Kalau tidak ngomong. Tapi kalau ibu-ibu di sini kate aman, aman dah, aman kate sini. Ada di sana, jauh. Ya. Tenang. Tetapi bapak-bapaknya juga jangan pelit, betul lah Bu? Kalau ada duit jangan disimpan-simpan, dikelepai itu di apa? Dikuul-kuulin dompet ya. Diumpetakan duitnya, 1.000 orang 1.000 diumpetakan. Ya. Bukan ketangguhan rapi mah dijukut.
Ya tadi lanang aja pelit. Kalau punya uang kasihkan istri. Ibu-ibu setuju nih ibu-ibu. Kalau soal masalah duit setuju nih ibu-ibu tuh, ya. Kalau soal duit. Tetapi itulah memang kenyataan hidup kita. Siapa sih yang tidak butuh dengan duit, betul lah? Kalau kata duit saro gitu, ya, nangadakan apa bayar saro, nangadakan walimah seperti ini saro, betul lah? Kalau kata duit, tidak pacar manggil ustadz, betul lah? Kata amplop bakal ustadznya. Tapi ustadz tidak butuh amplop, yang penting adalah isi amplop itu jangan lupa. Betul lah? Ustadz tidak butuh amplop, yang penting isi amplop itu jangan lupa berapa lembar di situ. Setuju? Nah, ini adalah iktibar pelajaran bagi kita agar kita dalam hidup rumah tangga itu saling pengertian, ya. Makanya anak sebelum dibesarkan itu diajankan kuping kanan dan dikomatkan kuping kiri. Sewaktu anak lahir, ajankan kuping kanan, ajankan kuping ikomahkan kuping kiri agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terdengar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, suaminya suruh nunggu, ya, jangan kemana-mana. Jadi kalau setelah dia lahir, ajankan kuping kanan dan ikomahkan kuping kiri, agar anak itu terhindar dari godaan setan, agar anak terhindar dari penyakit. Kemudian yang pertama kali ia dengar adalah kalimat thayyibah, di mana Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tidak ada lagi yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mengajak dengan sholat. Dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia, ini adalah sebagai pelajaran. Kemudian ketika anak dewasa, setelah dia berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dikhitan. Karena itu adalah pendidikan, karena itu adalah sebagai ajaran dari agama. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dikhitan itu umur 80 tahun. Kalau kira-kira bapak-bapak dikhitan umur 80 tahun, cak mana lah? Sekarang kelot, ya, jarang kita pakai kelot, ya. Lamun ada umurnya 80 tahun, ya. Nabi Ibrahim dikhitan umur 80 tahun, ya. Dengan apa? Dengan kampak. Dengan kampak. Kalau bapak-bapak nanti kita dengan kampak, mungkin sebelum itu berlari dulu, ya. Tapi Nabi Ibrahim, itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah anak dewasa, tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, kita sebagai orang tua nikahkan anak. Kalau sudah ada pasangan, jangan menunggu kakek baik, apalagi mencari-cari yang kaya, mantu yang kaya, ya. Kemudian ini yang kaya, jangan. Karena apabila sudah terjadi di antara mereka sudah ada kecocokan, kemudian orang tuanya tidak menikahkannya, kemudian mereka terjadi hubungan di antara mereka berbuat maksiat, maka separuh dosa ditanggung oleh ayahnya. Hati-hati, ya. Makanya hati-hati kita sebagai anak mengerti harus, ya.
Jangan sampai berbuat seperti itu yang diharamkan oleh Allah. Karena dosanya bukan hanya kita, orang tua kita kebagian dosa. Hati-hati. Makanya kita sebagai orang tua, Bu, kita sebagai orang tua, Pak, kalau anak sudah ada kecocokan, nikahkan anak kita, ya, dengan pasangannya yang sudah cocok, ya. Jangan sampai berbuat dosa. Ya, jam berapa nih? Jam berapa? Terus apa? Terus apa, wis? Terus? Ya. Jadi setelah menikah kita berdua mempunyai tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kalau kita sudah berkeluarga, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Siapa keluarga kita? Istri dan anak-anak kita. Jaga, jangan sampai mereka sama masuk neraka. Ya. Sebetulnya yang paling berat itu, Pak, Bu, suami. Suami bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Kalau istrinya tidak sholat, kalau istrinya durhaka, suami masih tanggung jawab. Dosa istri, dosa anak, suami masih tanggung jawab. Tapi kalau istri tidak tanggung jawab dengan suami, itu enaknya ibu-ibu. Ya. Makanya wajar kalau suami marah-marah dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak pernah sholat, suami memerintahkan untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab suami. Betul lah, Pak? Betul lah, Bu? Ibu-ibu kira-kira sholat dah? Sholat dah? Sholat dah? Sholat lah, Bu. Kasihan suami. Kerunya aja wong kita nama laki, tanggung jawab suami, kerunya lakiku. Barang suaminya juga soleh, suaminya orang yang baik, tetapi istrinya tidak pernah sholat, anak-anaknya tidak pernah sholat, bahkan mereka melakukan maksiat, maka sang suami tadi akan masuk ke dalam surga. Maka ditahan terlebih dahulu. Tunggu dulu, Mas, jangan masuk surga dulu, ya. Karena ditahan oleh tanggung jawabnya, istrinya menuntut, anak-anaknya menuntut. Padahal di dunia tadi sudah diingatkan, ya, tapi tidak pernah nurut-nurut. Ini hati-hati, ya. Hati-hati, Bu, kasihan dengan suami. Jadi kalau laki memerintahkan untuk sholat-sholatlah, Bu, ya, sholat. Krunya engkau neka ning akhirate laki ini ditahan, walaupun lakinya orang yang baik, orang yang soleh, tetapi karena dia tidak pernah mungkin mengajarkan kepada anak-anaknya atau istrinya, maka dia pun akan masuk ke dalam neraka. Hati-hati. Maka tanggung jawab suami itu sangat berat sebetulnya, ya. Cuman tidak mengerti kaum ibu-ibu, ya. Pikirannya apa? Pikiran cuma duit. Duit. Balik pegawai. Mana duit? Mana duit? Boro-boro nak suruh masuk. Seperti Siti Muti'ah, ya. Siti Muti'ah di zaman Nabi itu adalah wanita yang akan masuk ke dalam surga. Fatimah anak Nabi penasaran. Fatimah anak Nabi penasaran kenapa orang yang pertama kali akan masuk surga itu Siti Muti'ah. Dijingoklah oleh Fatimah. Apa gawe apa Muti'ah ini? Dijingok. Rupanya yang pertama, dia tidak pernah memasukkan laki-laki dalam rumahnya. Walaupun dia
laki-laki tersebut anak yang belum balik, tetapi karena tidak ada perintah, tidak ada izin dari suaminya, maka dia tidak bisa memasukkan anak laki-laki dalam rumahnya. Ini Fatimah membawa Hasan, Fatimah membawa Husain, tetapi tidak diizinkan oleh Siti Muti'ah karena tidak ada izin dari suaminya memasukkan laki-laki, walaupun itu anak-anak. Coba bayangkan sekarang, ibu-ibu kata laki, ada yang bertamu seorang laki-laki, pasti suruh masuk, betul lah? Betul lah? Sebetulnya kalau ajaran Islam, kalau tidak ada suami, jangan memasukkan laki-laki lain dalam rumah kita, Bu. Iya tak? Orang aja lamun laki kita aja mancing akan lanang sejen walaupun dia bertamu, ya, walaupun dia bertamu, jangan akan menimbulkan fitnah, ya, itu. Lalu yang kedua, apa amalan Siti Muti'ah? Kalau suaminya datang habis bekerja, dia siapkan handuk. Siapkan anduk. Untuk apa? Kalau suaminya berkeringat, pulang kerja, dilapnya anduk, dengan anduk tersebut keringatnya. Kira-kira ibu-ibu ada dah yang seperti itu? Ada dah? Ada dah? Kalau lakinya balik begawe, kemudian datang ke rumah, ibu-ibu siapkan handuk untuk ngelap keringat suami. Ada dah? Kate dah? Ada? Ada apa kate? Kate. Nah, jadi ibu-ibu kalau pengen masuk surga, suami balik siapkan anduk, lapi keringat laki. Lapi keringetnya. Oh. Iki mah boro-boro ngelapi keringetnya. Iya. Iku amalan Siti Muti'ah. Kemudian dalam rumahnya itu dia menyiapkan kipas. Jadi apabila suaminya datang, dia kipasi laki tuh. Dikipasi suaminya. Ada dah? Ibu-ibu saya itu ada dah? Kipasi laki ada dah? Ada kipas angin Ustaz sekarang mah. Inilah Gampang. para pemuda Garda Ya walaupun ada kipas angin, siapkan kipas angin. Ya? Kipas laki. dari Garda Banten. Lalu dalam rumah yang dia siapkan itu rotan. Rotan. Jarwong kita mesesapu ya. Sapu. Bakal apa sesapu? Bakal ngegabung grafis. Nawarakan Siti Muti'ah menawarkan apabila pelayanannya itu tidak memuaskan suami, inilah rotan, pukullah aku, ya. Tetapi dia menawarkannya di kamar, dibukanya baju, ya, Siti Muti'ah dibukanya bajunya, kemudian ditawarkan rotan. Pelayanan aku tidak memuaskan sang suami, maka inilah rotan, pukulilah aku. Kalau suaminya nyingok istrinya buka baju, tentu kan lain. Akhirnya apa? Tidak seperti itu. Itulah ciri calon orang-orang yang masuk surga. Makanya ibu-ibu siap-siap kalau sudah punya laki, ya, terutama pengantin baru ini, kita bersama-sama, baik itu pengantin lama ataupun pengantin baru, kita introspeksi diri kita masing-masing. Cak mana kita kehidupan kita sekarang ini, ke dalam keadaan susah terus. Mungkin ada salah kita dengan orang tua, mungkin ada salah kita dengan suami. Kenapa? Karena ada salah dengan orang tua, ada dosa dengan orang tua, itu akan mengurangi rezeki kita di dunia.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada dosa dengan orang tua segeralah minta maaf. Kalau ada salah dengan orang tua, mintalah maaf dengan mereka agar mereka ridho kepada kita. Makanya kalian berdua kedua mempelai, jangan kalian melupakan orang tua kalian. Karena apa? Orang tua yang telah melahirkan kita, ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita sampai kita sekarang ini dinikahkan oleh kedua orang tua kita. Jangan kita merasa sudah menikah kemudian kita melupakan orang tua yang telah melahirkan kita. Begitu besar pengorbanan mereka. Bersyukur kita ada orang tua. Karena apabila kita termasuk anak yang durhaka, mendurhakai orang tua, rezeki kita di dunia ini akan seret jarawang kita namanya, akan tidak berkah rezeki kita. Jadi kalau kita ingin rezeki kita kedua, mempelai kita, misalkan kedua pengantin, yakni laki-laki dan perempuan, perbaiki hubungan dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, perbaiki hubungan. Jangan ada permusuhan dengan orang tua. Dan jangan juga permusuhan dengan mertua. Kira-kira ibu-ibu ada yang bermusuhan dengan mertua? Ada mertua yang cerewet, betul lah? Ada mertua yang galak, macam-macam. Itulah ujian kita, bagaimana menghadapi semua itu. Mertua yang cerewet, mertua yang getah basah, ya, yang pelit dengan putu, yang pelit dengan menantu. Itu cobaan kita, tapi tetap kita perbaiki mereka. Jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan orang tua atau mertua kita, karena mereka adalah sama orang tua kita. Ya, jangan merasa ini keluarga wong rumah, ini keluarga dari pihak laki-laki, kemudian kita membeda-bedakan di antara mereka. Jangan samakan, karena mereka adalah sama-sama orang tua kita. Ya, ini jadi termasuk kebahagiaan seseorang itu mempunyai istri yang soleha, mempunyai suami yang soleh. Lalu anak-anaknya, apabila dia sudah mempunyai anak, anaknya baik-baik, ya. Kemudian teman pergaulan anak-anaknya yang baik-baik. Ingat Bu, Pak, jaga anak kita jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Kenapa? Karena pergaulan ini bisa mempengaruhi identitas anak kita. Anak yang tadinya rajin sholat, anak yang tadinya rajin mengaji, namun karena salah pergaulan dia jadi bandar narkoba. Betul lah? Karena apa? Karena salah pergaulan. Makanya jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka salah jalan, ya. Kemudian yang terakhir, sumber rezekinya berada di negeri sendiri. Kita wong Indonesia tidak harus jauh-jauh ke luar negeri jadi TKI. Kita ada di Indonesia ini, ada gawe di Indonesia inilah. Kita wong Palembang, gawe kita di Palembang inilah, ya. Kita wong Serang, gawe kita ada di Serang, ya. Itu termasuk wong bahagia, ya. Ini, jadi mudah-mudahan yang terpenting kedua mempelai ini dalam hidup, ingin hidup bahagia, jangan lupa sholat 5 waktu, ya. 5 waktu, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, ya. Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Pertama kali yang dihisab, pertama kali yang akan dihisab itu tentang sholat kita, ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, sholat jangan kita tinggalkan di dalam rumah tangga kita, ya. Hiasi rumah tangga kita dengan bacaan Quran. Karena apa? Karena itulah yang akan menyinari rumah tangga kita. Sebaik-baik seorang Islam, seorang mukmin,
adalah orang-orang yang akhlaknya berbudi luhur. Kepada siapa? Terutama kepada istrinya. Istri ada kesalahan, dimaafkan. Suami ada kesalahan, dimaafkan. Mudah memaafkan. Tidak harus bertengkar sampai mertua di bawah-bawah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Sudah apa terus? Sudah apa terus? Jadilah ya. Ustadz ikut pegel aja ngomongnya. Ya. Jempira. Tengah rolas. Wih pas tengah rolas. Arab mangan segala ya. Kena adan tohor. Para lak suwe ceramah Ustadz sebetulnya. Ini kayaknya keduang kisi suwe ke. Biasanya 15 menit biasanya mah. 15 menit paling suwe 20 menit. Karena kadang-kadang waktu pengantinan itu, acara nikah itu mulainya jam 11. Mulai jam 11, giliran untuk ceramah Ustadz 10 menit. Lah ya hari Ustadz memberak baik, nah 10 menit, 5 menit kira apa-apa, sing penting mah amplop ya. Karo isine kaya. Iya, kalau beras sekarungku. Sebodoh 5 menit ta, orang apa-apa doa doang orang apa-apa ya. Diberak Ustadz mah. Wes, alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedua mempelai ini, mereka ini hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezeki kita oleh Allah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan apabila ada yang sedang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا اصحاب رسول الله اجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجواد من كاف من الجنه يا ربنا لك الحمد كما محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وخديجة الكبرى ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم لله ومنكم تقبل يا كريم mohon maaf dari taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kanda Ustaz Sanwani Haryono Al-Bantani yang telah menyampaikan hikmah pernikahan.
Inilah para pemuda Garda Banten. Ini nah, ini Bapak Zuri. Nah, ini dari Garda Banten. Bapak memahmudah, Bapak tinsel dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak memahmudah, tidak mudah. Jadi dekat, ini tidak mudah. Jadi kuliah dulu. Iya. Belajar dulu. Mantap. Terus. Tidak segampang itu antara nafsu dan hati kita. Kita lebih baik pilih yang mana. Apalagi kalau malam. Bangun subuh, jangan tajam. Nah, sholat subuh, lagi tengah mati. Untung-untungan gitu sholat.